Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sekarang kita ketemu lagi dengan mata pelajaran simulasi digital. Nah, kali ini kita masuk ke materi 3 ya. Setelah materi 1 kemarin kita mempelajari tentang logika dan algoritma. Kemudian di materi kedua kita mempelajari tentang flowchart atau bagan alir. Di materi ketiga ini kita ada materi baru yaitu peta minda atau biasa disebut dengan mind map. Agar lebih tahu lagi, yuk langsung saja kita ke pengertian peta minda. Peta minda itu merupakan sebuah alat bantu untuk kita agar kita bisa memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar saja. Nah, kemudian sifat dari peta minda ini yaitu divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki. Tentunya bisa membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Jadi intinya kita bisa menjelaskan suatu hal itu tanpa harus membuat sebuah deskripsi, membuat sebuah cerita, tanpa harus seperti itu. Cukup dengan gambar saja. Nah, gambar ini nanti bisa berbentuk peta atau lebih mudahnya sih disebut bagan ya. Tapi di sini kita sebutannya dengan mind map atau peta minda. Nah, langsung saja kita ke manfaat. Manfaatnya apa sih peta minda ini? Kan seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat cerita atau membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide, kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi dan meringkas isi sebuah buku. Peta minda ini jadi lebih mudah, pastinya lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dijelaskan, seperti itu. Tidak terlalu ribet, tidak terlalu bertele-tele, semacam itu. Dilihat dari manfaatnya, tentunya kalian sudah tahu, sudah paham apa sih kegunaannya, kan seperti itu. Nah, tentunya kalian bingung kan ya, peta minda ini seperti apa sih bentuknya? Terus cara membuatnya bagaimana? Tenang saja, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat peta minda atau cara-cara membuat mind map. Yuk, langsung saja. Yang pertama yaitu kalian tentukan saja judul atau subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya apa yang akan dibahas. Setelah kalian tentukan, setelah kalian menemukan subjek tersebut, maka kalian menuliskan di bagian tengahnya. Ini seperti ini ya. Karena subjek ini akan jadi pusat dari peta minda kalian. Yang kedua, setelah menentukan subjek, maka kalian akan membuat cabang-cabang utamanya. Tadi subjeknya kan liburan keluarga, ya kan? Nah, sekarang cabang utamanya itu apa saja? Ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Harus terkait ya. Misalkan di sini Ibu ambil karena liburan keluarga berarti harus ada aktivitasnya apa. Nah, aktivitas yang akan dilakukan di sana itu nanti apa saja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada perlengkapan yang harus disiapkan, yang harus dibawa ketika kalian liburan nanti. Kemudian yang ketiga ada siapa saja yang akan ikut dalam peta sih. Dalam liburan tersebut maksudnya ya. Nah, karena sudah ada aktivitas, perlengkapan, kemudian siapa saja, maka kita harus menentukan tujuannya juga. Masa iya sih udah ada kegiatannya, perlengkapan siap, yang ikut sudah siap, kita tidak tahu tujuannya mau kemana, ya kan? Nah, maka dari itu kita juga akan membahas tentang tujuan liburan kali ini. Nah, di sini kalian akan membuat cabang-cabangnya. Tadi subjek sudah ada di tengah, liburan keluarga. Kemudian cabang utamanya tadi ada siapa, aktivitas, tujuan, dan perlengkapan dibuat semacam ini ya. Silahkan dipahami dulu. Nah, kalau sudah, kita lanjut saja ke mengembangkan cabang-cabang utama. Jadi cabang-cabang tadi kalian kembangkan, kalian bahas lagi, kalian uraikan lagi, seperti itu. Nah, tentunya uraian atau ide-ide yang terhubung dengan cabang tadi itu harus lebih rinci. Misalnya seperti ini. Contoh perkembangan cabang-cabang ya. Di sini ada liburan keluarga. Kemudian yang pertama kita bahas dari aktivitas.
Nah, misalkan di aktivitas itu kita mau berkuda atau berenang, maaf, atau belanja, atau kita bisa main bola. Nah, dari aktivitas tersebut kita bisa menentukan tujuannya. Kalau misalkan kita berenang berarti kita bisa ke pantai. Berkuda berarti kita bisa ke gunung. Belanja berarti mungkin kita bisa ke pasar, semacam itu, main bola ke taman gitu ya. Kemudian kalau sudah tujuan maka perlengkapannya. Kalau kita mau berenang berarti kan kita butuh baju renang. Terus kalau mau misalkan ke pantai kita butuh sandal semacam itu, mau ke gunung kita butuh sepatu semacam itu. Kita jabarkan. Nah, siapa saja yang ikut dalam liburan tersebut? Keluarga itu berarti bisa terdiri dari ayah, ibu, adik, sepupu, kakek, nenek, kakak, semuanya pokoknya yang dalam keluarga tersebut. Nah, ini adalah contoh ringkas dari peta minda tentang liburan keluarga. Kalian bisa pahami, kalian bisa lihat di sini. Dan tentunya setelah ini ada tugas dari ibu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya yaitu nanti akan ibu share atau akan ibu tulis di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan. Nah, inilah referensi dari materi tadi. Yang pertama, referensi kita ambil dari algoritma Yi-Shin Chen, Addison Wesley Computing. Nah, yang kedua, algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan C, karya Rinaldi Munir. Penerbitnya adalah Informatika Bandung. Ini referensinya ya dari dua buku tersebut ya. Nah, saya rasa cukup sekian materi peta minda atau mind map dari ibu. Nah, kalau kalian belum paham, kalian masih mau bertanya-tanya, bisa langsung saja tanya ke saya, bisa WA atau mungkin bisa komentar di Classroom atau mungkin bisa komentar di YouTube-nya langsung seperti itu. Tenang saja, pasti akan ibu balas ya. Cukup sekian dan tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Dadah.